Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu kita Dr. Andes M. Bejo Santoso, MT, PhD. Di sini selaku dosen pengampu mata kuliah Keuangan Syariah. Perkenalkan, nama saya Raffi Amirul Fikar dengan nomor induk mahasiswa 30402100205. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Bank Syariah di Indonesia beserta sistem keuangan syariah di Indonesia. Yang pertama, latar belakang sistem lembaga keuangan atau yang lebih khusus lagi disebut sebagai aturan yang menyangkut aspek keuangan dalam sistem mekanisme keuangan suatu negara telah menjadi instrumen penting dalam memperlancar jalannya pembangunan suatu bangsa. Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam tentu saja menuntut adanya sistem baku yang mengatur dalam kegiatan kehidupannya. Praktik perbankan Islam di Indonesia dimulai dengan adanya pendapat dari K.H. Mas Mansur. Dia adalah Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah periode 1937 sampai 1944 yang menyebutkan bahwa alasan penggunaan jasa bank konvensional adalah suatu hal yang terpaksa karena pada waktu itu umat Islam belum mempunyai bank sendiri yang bebas riba. Fakta menunjukkan bahwa kekacauan pada periode ekonomi bank Islam menampilkan lebih baik dari bank konvensional. Oleh karena itu, sistem perbankan Islam diharapkan untuk memainkan peran yang lebih di dalam proses pemulihan ekonomi di Indonesia. Secara filosofis, bank syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba. Dengan demikian, penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia Islam dewasa ini. Secara filosofis, karena dilarangnya pengambilan riba dalam transaksi keuangan maupun non-keuangan, secara praktis, karena sistem perbankan berbasis bunga atau konvensional mengandung kelemahan sebagai berikut. Yang pertama, ada transaksi yang berbasis bunga melanggar keadilan atau kewajaran bisnis. Yang kedua, tidak fleksibelnya sistem transaksi berbasis bunga menyebabkan kebangkrutan. Yang ketiga, komitmen bank untuk menjaga keamanan uang deposan berikut bunganya membuat bank cemas untuk mengembalikan pokok dan bunganya. Yang keempat, sistem transaksi berbasis bunga menghalangi munculnya inovasi oleh usaha kecil. Yang kelima adalah dalam sistem bunga, bank tidak akan tertarik dalam kemitraan usaha kecuali bila ada jaminan kepastian pengembalian modal dan pendapatan bunga mereka. Peranan bank syariah. Sistem lembaga keuangan atau yang lebih khusus lagi disebut sebagai aturan menyangkut aspek keuangan dalam sistem mekanisme keuangan suatu negara telah menjadi instrumen penting dalam memperlancar jalannya pembangunan suatu bangsa. Indonesia yang mayoritasnya penduduknya beragama Islam tentu saja menuntut adanya sistem baku yang mengatur dalam kegiatan kehidupannya. Adapun peran bank syariah antara lain, yang pertama menjadi perekat nasionalisme, artinya menjadi fasilitator aktif bagi terbentuknya jaringan usaha ekonomi kerakyatan. Di samping itu, bank syariah perlu memberikan contoh keberhasilan syarikat dagang Islam, kemudian ditarik keberhasilannya untuk masa kini. Selanjutnya, memberdayakan ekonomi umat dan beroperasi secara transparan. Artinya mengelola bank syariah didasarkan pada visi ekonomi syariah dan upaya ini terwujud jika ada mekanisme operasi yang transparan. Selanjutnya, memberikan return, tidak memberikan janji yang pasti mengenai return atau keuntungan yang memberikan kepada investor. Oleh karena itu, bank syariah harus mampu memberikan return yang lebih baik dibandingkan dengan bank konvensional. Mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan. Artinya bank mendorong terjadinya produktif dari dana masyarakat, dengan demikian spekulasi dapat ditekan. Selanjutnya, mendorong pemeran pendapatan, artinya bank syariah bukan hanya mengumpulkan dana pihak ketiga, namun dapat mengumpulkan dana zakat, infak, dan sodakoh. Dana zakat, infak, dan sodakoh dapat disalurkan melalui pembiayaan Qardul Hasan, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.
Selanjutnya peningkatan efisiensi mobilitas dana, artinya adanya produk al-mudarobah, al-muqayyadah, berarti terjadi kebebasan bank untuk melakukan investasi atas dana yang diserahkan oleh investor. Maka bank syariah sebagai financial arrange bank memperoleh komisi bagi hasil, bukan karena spread bunga. Strategi pengembangan perbankan syariah. Upaya penyusunan alternatif strategi pengembangan bank syariah dapat dilakukan dengan membuat matriks pakal yang terdiri atas kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan, dan strategi bagi bank syariah. Beberapa alternatif strategi pengembangan bank syariah yaitu: yang pertama, penetrasi pasar. Penetrasi pasar dilakukan dengan memperluas pasar yang ada, baik pasar dalam penghimpunan dana maupun pasar penyaluran dana. Yang kedua, pengembangan produk-produk bank syariah yang kompetitif dan inovatif. Pasar yang masih sangat terbuka lebar dan adanya keuntungan dan dari pricing bank konvensional merupakan peluang bagi bank syariah untuk semakin kreatif dan inovatif dalam membuat produk-produk baru. Yang ketiga, peningkatan kualitas pelayanan. Pada tahun 2006 diperkirakan hampir semua bank sudah punya divisi syariah. Karena itu pada tahun 2006 dikembangkan Bank Syariah Indonesia sudah mengarah pada organik atau peningkatan aset. Pada saat itu juga terjadi adalah persaingan di mana bank yang menjadi pilihan nasabah adalah yang memiliki servis baik dan memberikan kenyamanan tertinggi. Selanjutnya nomor 4 ada peningkatan promosi dan sosialisasi terhadap produk-produk bank syariah secara efektif. Promosi dilakukan dengan memanfaatkan potensi daerah yang ada secara efektif, baik secara perorangan, kelompok maupun instansi yang meliputi unsur alim ulama, penguasa negara atau pemerintahan, cendekiawan dan lain-lain yang memiliki kemampuan dan akses yang besar dalam penyebarluasan informasi terhadap masyarakat luas. Yang kelima, peningkatan kerjasama dengan institusi lain. Kerjasama dengan institusi lain dapat dilakukan dengan institusi pendidikan dan perusahaan sejenis. Kerjasama dengan institusi pendidikan dimaksudkan untuk memberikan pelatihan karyawan bank syariah, mencari lulusan terbaik dari lembaga tersebut yang ahli dalam perbankan syariah. Yang keenam, peningkatan jaringan kantor bank syariah. Pengembangan jaringan kantor bank syariah diperlukan dalam rangka perluasan jangkauan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kerjasama antar bank syariah, peningkatan efisiensi usaha, serta peningkatan kompetisi yang ke arah peningkatan kualitas pelayanan. Peningkatan kualitas SDM. Keberhasilan pengembangan bank syariah pada level mikro sangat ditentukan oleh kualitas manajemen dan tingkat pengetahuan, serta keterampilan pengelola bank. Oleh karena itu, kualitas sumber daya manusia harus ditingkatkan, baik pengetahuan tentang manajemen perbankan maupun pengetahuan tentang syariah perbankan melalui pelatihan. Yang kedelapan ada peningkatan efisiensi internal. Efisiensi internal dapat dilakukan dengan peningkatan cakupan pasar, menambah kelengkapan instrumen transaksi syariah, termasuk dengan memanfaatkan kemajuan dalam bidang teknologi informasi, sehingga lebih dapat meningkatkan fleksibilitas penerapan jasa keuangan syariah bagi masyarakat dan sebagainya. Di sini ada daftar 10 bank syariah dengan aset terbesar di tahun 2021. Yang pertama ada Bank Syariah Indonesia dengan aset 265,29 triliun. Yang kedua ada UUS Cimniaga dengan total aset mencapai 59,29 triliun. Di posisi ketiga ada Bank Muamalat dengan total aset sebesar 58,89 triliun. Yang keempat ada UUS BTN dengan total aset sebesar 38,36 triliun. Selanjutnya yang kelima ada UUS Maybank Indonesia dengan total aset sebesar 39,21 triliun. Yang keenam ada UUS Bank Permata dengan aset total tahun 2021 dengan aset 28,36 triliun. Selanjutnya ada Bank Aceh Syariah dengan total aset 28,17 triliun. Yang kesembilan ada BTPN Syariah dengan total aset 18,54 triliun.
Yang terakhir ada Bank Mega Syariah dengan total aset 14,04 triliun. Terima kasih, sekian presentasi dari saya Raffi Amrul Fikar. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.